Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdani Zusnafiah akan menyampaikan tugas modul 1.2.A.5.1 Ruang Kolaborasi kelas 10.217 dari kelompok 1 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Bapak Heru Yunianto, saya sendiri Lisdani Zusnafiah, Ibu Astuti Yuningsih, dan Ibu Ani Firlana. Guru penggerak. Tugas utama guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dan memahami serta menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain: 1. Mandiri, 2. Inovatif, 3. Berpihak pada murid, 4. Kolaboratif, dan 5. Reflektif. Peran guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, 2 menjadi coach bagi guru lain, 3 mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5 menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok antara lain, yang pertama Bapak Heru Yunianto, kekuatan yang dimiliki adalah mandiri. Beliau memiliki semangat untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan atau tugas dari sekolah. Pelatihan mandiri yang pernah diikuti antara lain: 1. Diklat penerapan pembelajaran kreatif inovatif di era Kurmer. Kedua, pelatihan khusus refleksi dan evaluasi penerapan Kurmer. 3. Pelatihan merancang pembelajaran interaktif Gokamja. Beliau juga mampu memunculkan motivasi dalam diri untuk membuat perubahan baik untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Penerapannya ialah mengusulkan kegiatan apel pagi, 2. Berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai, dan alhamdulillah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin di sekolah sampai sekarang. Selanjutnya, beliau juga melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, bersedia mendengar saran dan kritik dari pengawas, kepala sekolah, sesama guru, dan murid. Penerapan yang beliau laksanakan adalah mengubah model pembelajaran dari teacher center menjadi student center, menggunakan model PBL atau problem based learning sehingga pembelajaran lebih menyenangkan bagi murid. Yang kedua, saya sendiri Lisdani Zusnafiah, kekuatan yang saya miliki adalah inovatif, yaitu memunculkan ide-ide kreatif. Penerapan yang saya lakukan adalah sebagai kepala perpustakaan, saya menambah koleksi bacaan buku-buku fiksi yang diminati murid dan membuat jadwal kunjung perpustakaan agar seluruh murid mendapat kesempatan membaca yang sama. Dan sebagai koordinator literasi, yang saya lakukan adalah menghidupkan kembali mading sekolah yang selama ini vakum dan membuat program Jumat Literasi pada minggu keempat setiap bulannya dengan mengusung beberapa tema. Kemudian memberi ide pembiasaan baik murid, antara lain bersalaman dengan Bapak Ibu Guru saat tiba di sekolah dan menggiatkan kembali program Infak Jumat. Yang ketiga ada Bu Astuti Yuningsih. Kekuatan yang dimiliki adalah berpihak pada murid. Beliau menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Penerapannya adalah menciptakan lingkungan fisik yang nyaman dengan membuat program kerja bakti setiap hari Jumat dan GSP atau Gerakan Satu Pohon. Kedua, membangun suasana belajar yang kondusif dan menarik bagi murid untuk meningkatkan hasil pembelajaran dengan mengajarkan materi menggunakan metode lagu sehingga mudah dihafal dan membekas pada memori murid. Beliau juga memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Penerapannya adalah beliau mengajak murid untuk melakukan aktivitas kelompok kecil dalam menyelesaikan sebuah masalah, kuis interaktif untuk meningkatkan kekompakan antar murid, dan permainan kelompok untuk meningkatkan kerjasama antar murid dengan yang lainnya. Beliau juga memberikan ruang seluas-luasnya pada murid untuk menggali berbagai sumber pengetahuan. Penerapan yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan memberikan akses pada berbagai sumber pengetahuan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti Chromebook yang dapat membantu murid mengakses informasi dari berbagai sumber selain dari buku seperti artikel, video, dan platform belajar online. Beliau juga meningkatkan bakat dan minat murid melalui lomba. Penerapan yang dilakukan adalah beliau
mendorong murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba dengan memberikan kesempatan pada murid agar berprestasi lebih baik dan meningkatkan kreativitas. Dengan memfasilitasi murid mengikuti lomba dan mengasah minat bakat yang dimilikinya, baik di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota maupun provinsi dalam berbagai bidang seperti lomba baca dan cipta puisi maupun cerita rakyat. Ini merupakan kesempatan murid memperoleh pengalaman berharga yang tidak ada di pembelajaran kelas. Yang keempat, Ibu Ani Firlana. Kekuatan yang dimiliki adalah kolaboratif, yaitu berkolaborasi secara aktif dalam kegiatan sekolah. Penerapannya adalah dalam kegiatan Market Day, beliau berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, guru, komite, wali murid, dan warga sekitar. Kolaborasi dengan murid. Beliau melakukan kolaborasi dengan murid dalam banyak hal. Salah satunya melalui penyelenggaraan program-program kepemimpinan murid. Melalui strategi ini, jiwa kepemimpinan para murid akan tumbuh. Kolaborasi dengan rekan sejawat. Proses diskusi dilaksanakan dengan memposisikan rekan sejawat sebagai teman belajar dalam bentuk saling kucing. Bentuk kolaborasi ini pada akhirnya akan mampu mengembangkan kompetensi sejawat dalam komunikasi dengan orang lain. Kolaborasi dengan wali murid. Beliau berkolaborasi dengan wali murid untuk menyampaikan informasi kemajuan belajar murid di sekolah. Selain itu, ada juga pertemuan informal dengan wali murid yang bermasalah dalam proses pembelajaran. Berdasarkan nilai yang kami miliki, rancangan kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran, yang pertama tugas kami adalah menuntun murid dalam pembelajaran, 2. Pembelajaran berpusat pada murid, 3. Pembelajaran yang menyenangkan, 4. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Rancangan kegiatan yang akan kami laksanakan adalah belajar sambil bermain. Nilai-nilai guru penggerak belajar sambil bermain antara lain berpihak pada murid, yaitu melibatkan murid secara langsung dalam pembelajaran. 2. Mandiri, dapat melatih kemandirian, kreativitas, dan ketekunan murid. 3. Kolaboratif, yaitu murid dapat berkolaborasi dengan teman ketika pembelajaran. 4. Inovatif, yaitu murid dapat membuat karya inovatif saat pembelajaran. Dan yang terakhir, reflektif, yaitu murid diajak melakukan evaluasi yang menyenangkan. Rancangan kegiatan yang akan kami laksanakan yang pertama adalah perencanaan, kemudian koordinasi, kesepakatan bersama, pelaksanaan, presentasi, dan yang terakhir evaluasi. Demikian rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki oleh rekan dalam kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.